Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alladhi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh lan pinispo dan segenap para jamaah salat maghrib dan isya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, di malam hari dan di hari yang mulia, yaitu di mana pada saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah menerima segala amal ibadah kita. Dan juga kita alhamdulillah sudah di bulan Rajab, yang mana kurang lebih 30 hari sekian kita akan memasuki bulan yang agung, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim, wallahu a'lamu bi muradih. Allah yang maha mengetahui maksud dan tujuan dengan tulisan alif lam mim itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab, kata Allah, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Allah itu gaib, malaikat gaib, surga dan neraka gaib, bahkan alam barzakh gaib, tapi kita disuruh beriman. Dan iman itu tidak hanya yaitu mengucapkan dengan lisan, tetapi dikatakan definisi iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan, yaitu menancapkan keyakinan dalam hati, melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itu namanya iman. Lah iman diucapkan tok berarti imannya masih iman di lisan, Pak. Kalau Islamnya namanya Islam KTP. Nah, di sini salah satunya adalah kita mengimani bil ghaib itu sesuatu apapun yang datang dari Nabi beritanya. Sebagaimana saat ini kita berada di bulan Rajab, dan ini Imam Bukhari itu memiliki 20 riwayat dari 6 sahabat, dan Imam Muslim memiliki 18 riwayat dari 7 sahabat mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini saking dahsyatnya, Pak, sehingga mengguncang keimanan sebagian sahabat yang baru memeluk agama Islam, dan terutama mengembalikan kembali orang-orang yang kafir Quraisy yang dulunya sudah enggak beriman, tambah yakin semakin tidak beriman. Maka bagaimana keyakinan orang-orang Quraisy yang pernah saya ceritakan dulu, Pak, ketika mau perang Badar itu, ketika yaitu Abu Jahal ditanya sama Utbah bin Rabi'ah, "Ma taqulu fi Muhammad?" Bagaimana pendapatmu dengan Muhammad itu? An-nabiyyun huwa am kadzdzab? Apakah dia itu seorang nabi atau pendusta? Marah Abu Jahal. Namanya kalau disebutkan orang-orang jahiliyah menyebutnya Abul Hakam, bapak
sana'an. Kalau orang Muslim menyebutnya Abu Jahal bapak kebodohan. Mengatakan mah min antaqul bi anna Muhammadan kadzdzab. Dari mana kamu mengatakan Muhammad itu pendusta? Tutup mulut kamu. Karena Abu Jahal saja tidak mampu mengingkari kejujuran Nabi Muhammad. Maka ketika peristiwa Isra wal Mi'raj ini ceritanya agak sedikit lucu. Ketika Nabi sudah sampai di Mekah, turun dari ke bumi, dari Al-Aqsa kembali lagi, kemudian sampai di Mekah itu beliau nggak langsung pulang. Beliau menyendiri dengan gelisah karena perintahnya disuruh menyampaikan berita itu kepada seluruh umat manusia. Kira-kira Pak, ini percaya apa gak iki wong? Ya. Sehingga datang menjelang ba'da subuh itu datang namanya Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Orang menyebutnya Abul Hakam. Ma sya'nuka ya Muhammad, katanya. Kenapa dengan kamu wahai Muhammad kok terlihat murung, tumben kamu? Dengan polos Nabi kita Muhammad menceritakan, atani Jibril, aku didatangi Jibril, diajak naik kendaraan namanya Buraq, kemudian dibawa ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana kemudian aku sholat, kemudian naik ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7, sampai ila Sidratil Muntaha. Abu Jahal senyum, tapi senyumnya senyum kecut. Dalam pikirannya, alih-alih mau menanyakan itu, ini kalau berita ini disampaikan ke penduduk Mekah, ambiar ini Islam ini, pasti bubar ini agama apa? Islam. Wahai Muhammad, gimana kalau besok kita kumpulkan orang untuk mendengarkan kisah engkau ini? Maka besok harinya Abu Jahal naik di atas bukit Jabal Qubays. Kemudian juga baginda Nabi Muhammad SAW naik di sana. Kemudian dikatakan, wahai ya ahla Makkah, ya ma'asyiral Quraisy, katanya, hai orang-orang Quraisy penduduk Mekah, ini ponakanku Muhammad, kalian tahu apakah dia pernah berdusta, gitu kan, mau meyakinkan masyarakat. Ya, kami nggak mendapati Muhammad ini pendusta. Ini tadi malam cerita sama saya, kalau Muhammad ini didatangi oleh malaikat namanya Jibril, diajak naik kendaraan namanya Buraq, kemudian naik, kemudian dibawa dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa. Orang-orang kafir Quraisy Pak tepuk tangan, sebagian nepuk-nepuk kepala. Maka orang-orang Arab itu kalau kadang gembira ngece gitu Pak, gue sambil mulutnya gini, gitu Pak, sambil tepuk-tepuk gitu. Ya, ini Nabi Muhammad kerasa ini pasti memperistihza, mengolok-olok apa? Mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Kemudian diceritakan sama Nabi itu, maka orang-orang yang baru beriman itu sempat syak, sempat ragu-ragu. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, tapi kalau beritanya kayak gini kira-kira gimana ini? Kayak iya bener, kayak enggak gitu. Ini keyakinannya. Kenapa? Orang Arab itu ketika sampai di berita itu, Abu Jahal itu keburu-buru langsung ke Darun Nadwah, majelisnya orang-orang pembesar Quraisy, dan mengatakan berita gembira katanya. Ini sebentar lagi Islam tutup habis ini. Kenapa? Muhammad sudah benar-benar halusinasinya tinggi. Ini orang stres, junun kata dia. Apa katanya? Bayangkan, hei pembesar Quraisy, dia cerita kepadaku, dia perjalanan dari Al-Haram sampai Al-Aqsa cuman setengah malam. Padahal kita tahu kita ke sana ini, yang pernah ke sana itu hanya pembesarnya, Pak. Tidak semua penduduk Mekah, yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan, salah satunya Amr bin As. Ya, ketika itu masih kufar. Dia mengatakan apa? Bahwa peristiwa itu ya betul-betul jauhnya luar biasa, Pak. Kalau dihitung sekarang kurang lebih 2000 kilo. Perjalanan onta 1 bulan, kalau kendaraannya kuda dengan yang terbaik di zaman itu membutuhkan waktu 2 minggu. Ini cuma setengah malam selesai, belum naik ke langitnya lagi, tambah halusinasi gitu ya. Singkat cerita, peristiwa ini diabadikan di beberapa hadis dan beberapa ayat, salah satunya ayat dari surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah. Maka kata ahlul mufassir, orang-orang ahli tafsir mengatakan, kalau ayat itu diawali dengan qasam,
sumpah, au tasbihan atau pujian untuk Allah, maka fahtamu ma ba'daha, maka perhatikan ayat setelahnya. Beritanya pasti nggak main-main. Subhanalladzi, maha suci, domirnya mahdzuf. Siapa yang maha suci itu? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan subhanalladzi, tidak subhanallahilladzi, bukan. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang asra, memperjalankan. Berarti yang punya minat, punya karep niki Gusti Allah napa Kanjeng Nabi? Gusti Allah. Pertanyaan kenapa, Pak? Karena tahun itu disebutkan oleh ahli sejarah di tahun ke-10 kenabian, meskipun ada perselisihan para ulama di situ, tetapi kejadian Isra wal Mi'raj itu tidak ada perselisihan, la syakka fih. Tapi peristiwa itu, ya masalah tahunnya itu masih diperselisihkan. Kenapa? Karena tahun itu Nabi ditinggal 2 orang tercinta. Yang pertama ditinggal wafat oleh istrinya dulu. Setelah istrinya wafat, terpukul beliau, bagaimana sedihnya beliau ditinggal oleh sang kekasih yang mulia, yaitu Khadijah. Kemudian tidak beberapa lama kemudian ditinggal wafat oleh pamannya yang menjaga beliau. Lengkap sudah penderitaan. Makanya kalau jenengan itu mengalami peristiwa yang sedih, susah, Pak, disuruh jalan-jalan. Pertama asra, jalan-jalan malam. Ya, jalan-jalan apa? Malam. Nah, jalan malam ini kemana, Pak? Bukan Isra Mi'raj ini, Pak. Nabi itu jalan malamnya 2, Pak. Ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan. Yang menyenangkan ya jalan-jalan kemana lah gitu. Tapi kalau malam Nabi itu sering datang ke kuburan Baqi, syuhada Uhud. Di sana mengatakan assalamu alayka ya syuhada ashabul Uhud, yaitu orang-orang yang wafat di perang apa? Uhud. Nabi itu ziarahnya malam jam 12, Pak. Makanya kalau masuk ke sana assalamualaikum, tiba-tiba waalaikumsalam. Nah, ini ngeri, Pak. Ini diucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Banyak teksnya tuh, assalamualaikum ya ahlad diyar dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad begitu. Maka dalam kisah ini Allah menceritakan asra bi 'abdihi, memperjalankan malam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang mana Palestina itu diberkahi di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah, Pak? Panjenenganipun mencari apa saja di sana ada. Musim panas, musim semi, musim salju ada. Ya, sekarang sering musim dingin malah di sana. Kemudian buah-buahannya minas samarat, samrohnya buahnya luar biasa. Yang pernah umroh mampir ke Palestina itu mendapatkan apa itu, Pak? Buah-buahan stroberinya segede ini. Belum lagi apa semangka. Semangka itu besar, panjang, dan itu merah dan manis. Nah, kini semangkone semboro sak mene-mene. Bisana besar, Pak. Ya, stroberinya juga besar-besar, Masya Allah. Barakna haulah. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, untuk ya disampaikan kebesaran ayat-ayat kami, yaitu pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kaum muslimin, bagaimana cerita secara sekilas Nabi itu ternyata sebelum menghadap kepada Allah itu dibelah dadanya 2 kali. Ketika di usia 5 tahun dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah di sebuah qaryah desa namanya As-Sa'diyah, ya, itu namanya Halimah. Itu ketika bermain usia 5 tahun bersama teman-temannya, anaknya Halimah, datang 2 orang malaikat, kemudian Nabi diletakkan di atas batu, dibelah dadanya. Dan ini disaksikan oleh Anas ibn Malik, ya, pembantunya beliau mengatakan ro'aitu, saya melihat sadran Nabi, dada Nabi itu ada bekas apa? Iya, belahan, Pak. Kita nggak tahu apa dijahit apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Anas itu melihat bekas itu masih ada. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengalami betul-betul pembelahan apa? Dada. Nah, di sini yang spesial, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu dibelah dadanya kembali. Kemudian malaikat membawa air zam-zam, dibawakan bejana emas diisi dengan iman dan hikmah. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita ini, kalau kita mau menghadap kepada Allah itu, supaya hati kita ini dibersihkan dari penyakit-penyakit apa? Hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat,
hati yang tidak ada riya, sombong, hasad dan sebagainya, sehingga itulah yang akan selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi bercerita, Pak, ya, kepada sahabat-sahabatnya itu sehingga cerita ini menjadi konsumsi publik, ya. Katanya Abu Jahal begini, ini berita ini udah Muhammad sudah cerita, ini orang satu Mekah ini sudah ragu-ragu ini, sudah buyar ini agama Islam ini. Tinggal satu saja ini sahabatnya yang bernama siapa? Abu Bakar, Abu Quhafah. Abu Quhafah ini jika dikasih tahu dan itu juga mengingkarinya, selesai sudah Islam. Sehingga dipanggillah Abu Quhafah atau Abu Bakar itu, diceritakan, hal sami'tal khabar ya Aba Quhafah. Kamu tahu enggak beritanya tentang sahabatmu ini, wahai Abu Bakar, wahai Abu Quhafah? Ceritanya begini. Apa, Pak? Dengan senyum beliau mengatakan, laukana Muhammad, andaikan sahabatku Muhammad mengatakan batu yang hitam ini, dia mengatakan warnanya putih, la usaddiquh, saya percaya kalimatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laukana atal khabar akbaru min hadza la usaddiquhu abada. Andaikan Muhammad datang lebih dahsyat dari berita Isra wal Mi'raj ini, la usaddiquhu abada, aku akan percaya selama-lamanya. Jarine Abu Jahal angel ya. Karena apa? Keimanan itu apa? Keyakinan, Pak, yang diucapkan, tapi apa? Diyakini dalam hati apapun yang dilihat. Kalau kita sebagai orang, Pak, ya, kita sebagai manusia biasa, yakin itu kan setelah kita lihat. Namanya Pak Amri itu, Pak Amri ya di sini, Pak Amri itu laki-laki. Ada yang bilang Pak Amri itu perempuan, enggak, laki-laki. Saya pernah melihat Pak Amri lah. Kalau Allah mengatakan Amri itu namanya perempuan, bisa jadi. Maka kalau kita yakini keimanan itu seperti itu. Kalau kita iman, nunggu kita melihat, nunggu kita meraba dulu. Sedangkan Abu Bakar dunal nazar, tanpa melihat pun, tanpa mendengar pun, apapun itu diyakini dengan sepenuh hati. Makanya katanya Rasulullah memuji Abu Bakar, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh penduduk bumi, masih beratan imannya siapa, Pak? Abu Bakar. Makanya kita ini bersyukur, umpama kita nanti berjumpa di saat itu, Pak, mungkin kita wis melok kafir meneh, Pak. Melok golongannya Abu Jahal. Wah, gak masuk akal ini sudah. Ngaten ya. Kemudian apa? Nabi menceritakan, datang kepadaku Jibril. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, utitu bil buraq, atani Jibril wa utitu bil buraq. Aku didatangi sama Jibril, dibawakan kendaraan namanya buraq. Buraq itu apa, Pak? Apa? Loh, kok kowe ragu-ragu? Buraq itu dikatakan sama Nabi, huwa dabbatun abyad, yaitu binatang melata berkaki 4, warnanya putih. Wah, berarti jenengan lek tuku motornya warnane putih. Buraq, Pak, buraq. Punya mobil warnane apa? Mboten, Pak, niki beda. Dabbah ini maksudnya binatang. Abyad, tawilun fauqal himar, lebih panjang, lebih besar daripada keledai. Wadunal bagli, tapi lebih kecil dari bighal. Bighal itu artinya percampuran antara kuda dengan keledai, lebih besar dikit. Jadi lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bighal namanya, bagli. Berarti di bawahnya kuda, enggak terlalu besar. Nah, seperti apa gambarannya? Yadau hafirahu 'inda muntaha tarfi. Di mana dia melihat, di situ kakinya buruk nyampe, Pak. Jadi sekali naik melihat ke Surabaya langsung nyampe sana. Itu bahasanya apa? Saking cepatnya kendaraan itu. Qala, Nabi mengatakan, faraqibtuhu, aku menaiki kendaraan itu hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku datang nyampe ke tempat namanya Baitul Maqdis, tempat yang muqaddas, yang disucikan, yaitu Masjid Al-Aqsa. Qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya, kemudian aku mengikat buraq itu dengan halqah, dengan ikatan allati yarbitu bihil anbiya, yang saya mengikatnya di tempat para nabi dulu mengikatnya, Pak. Jadi ada satu tempat yang dipakai mengikat kendaraan-kendaraan para nabi-nabi sebelumnya itu, yang sekarang ini dijadikan tembok, namanya tembok ratapan.
Nah, di tembok ratapan itu dulu ada tempat, ada pohon yang biasa para nabi mengikat kendaraannya baik onta maupun kuda. Nah, sekarang tidak ketemu Pak. Di sana justru menemukan orang-orang Yahudi lagi namanya itu beribadah sambil begini-begini itu, baca Talmud atau baca apa itu. Nah, kemudian tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, kemudian aku sholat 2 rakaat. Beliau nggak menyebutkan di sini karena para ahli tafsir dan ahli sejarah menyebutkan beliau mengimami sholat itu sepulangnya, Pak, sepulang dari Sidratil Muntaha. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar setelah sholat itu, ditunggu sama Jibril. Faja'ani Jibril, datanglah Jibril kepadaku alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban, membawa 2 wadah minuman, yang satu minumannya isinya khamr, yang satunya minumannya isinya susu. Kemudian Jibril mengatakan, ikhtar, silakan dipilih wahai Muhammad. Fakhtartul laban, kemudian aku memilih susu, diminum sama Rasulullah. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih kesucian untuk umatmu dan agama ini. Andaikan Nabi minum khamr, Pak, bayangkan Pak, dengan sholatnya miring-miring. Alhamdulillah. Tapi waktu itu belum ada larangan apa? Minuman khamar. Tsumma araja bina ila sama. Kemudian kami naik mi'raj ke langit. Ini dalam rawahu Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Dan bisa jenengan cari di dalam hadisnya ada 8, 10 sampai 20 sampai ada yang satunya 17 riwayat dari 6 dan 7 sahabat. Nah, ketika sampai di langit yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di sana dijaga oleh malaikat penunggu langit yang pertama, maka Jibril itu dakkah itu memukul, ya, mengetok pintunya, ya, dakkatan. Jadi langit itu yono lawang ya Pak. Jadi dengan ngomongnya Masjid Al-Muttaqin tok, langit juga ada Pak pintunya, tapi tempat pijakannya itu adalah di Masjidil Aqsa. Ini istimewanya Masjidil Aqsa Pak. Satu, nanti tempat itu menjadi saksi akhir zaman, di mana Nabi Isa sholat, ya, kemudian di situ juga berkumpulnya kaum muslimin, para mujahidin, dan terbunuhnya Dajjal di sekitar situ, di Babul Lut, di sekitar bumi Palestina. Maka istimewa di situ, Pak. Kemudian Jibril ditanya sama malaikat penjaga langit yang pertama, man ant, siapa engkau? Loh, kadang-kadang malaikat podo gak ruwe, Pak. Man ant, itu hadisnya mengatakan ana Jibril, katanya, saya Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersamamu? Innahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersamaku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka Pak, dan sudah dikasih izin langsung dari pusat, dibuka. Nah, dibuka itu bertemulah sama Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah dengan tangannya Allah, dan manusia pertama di muka bumi, namanya makhluk yang Nabi yang paling ganteng itu Nabi Adam. Nabi Yusuf itu seperempatnya gantengnya Nabi Adam. Maka sing jenenge Adam itu kudu ganteng. Datang Pak. Maka Nabi Adam pun senyum dengan tersenyuman manis, mengatakan, marhaban bin nabiyyin salih wa ibnis salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan putraku yang saleh. Luar biasa Pak. Tapi kemudian Nabi Adam melihat ke kanan, yaltafitu yaminan, ke kanan. Kemudian beliau tersenyum, fadhahik. Wa yaltafitu shimalan, kemudian mengarah ke sebelah kiri, fabaka, beliau menangis. Ditanya, kenapa wahai Nabi Allah Adam engkau menangis, engkau tertawa ke kanan dan menangis ke kiri? Sesungguhnya aku melihat di sebelah kananku ini banyak manusia, dan mereka itulah orang-orang yang ahlul jannah. Mereka juga anak-anakku yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika aku melihat sebelah kiri, ini juga anak-anakku juga, tapi mereka sebelah kiri, sebelah kiri ini mereka adalah anak-anakku yang bakal masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi Adam saja itu Pak sedih melihat umatnya, putra-putra beliau masuk ke dalam neraka. Jadi kalau boleh diharapkan pala iso seluruh turunan Adam sampai akhir zaman itu kabeh mlebu napa? Tapi qadarullah, ini fitrahnya Allah, sunnatullah, ada yang menempati surga, ada yang menempati
neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang ashabul yamin, kelompok yang kanan yang akan masuk surga. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi yang sepupuan, ya, misan. Siapa itu, Pak? Nabi Isa. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Isa dan Yahya. Tapi yang paling kuat Isa dan Yahya, karena Yahya putra Zakaria, Isa adalah putra Imran. Nah, itu berjumpa, Pak, dan sempat ngobrol sebentar. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu Nabi yang paling ganteng, namanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf, subhanallah, Nabi Yusuf ini, ya, Nabi yang sangat tampan ini, dikatakan bahwa Nabi Yusuf ini ketika berjumpa sama Nabi ini sangat senang sekali, Pak, karena melihat Nabi akhir zaman yang bagaimana dikabarkan dalam kitabnya itu, dalam risalah beliau, bahwasanya nanti akan ada Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf saking bahagianya itu bertemu sama Nabi Muhammad. Maka ketampanannya Nabi Yusuf ini sampai diabadikan dalam Al-Quran, Pak, membius seluruh wanita-wanita di kota itu. Ketika ada berita yang namanya Zulaikha ini senang dengan pembantunya yang namanya Yusuf, mereka belum tahu wajah Yusuf, diundang orang-orang kaya itu, ya, ibu-ibu yang istilahnya sosialita itu kumpul semua. Nabi Yusuf, ya, mereka dikasih buah, dikasih pisau untuk mengupas pisau. Nabi Yusuf dipanggil, Yusuf, berjalanlah. Berjalan, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran, wa qatta'na aydiyahunna, ya, wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Sehingga mereka ngiris-ngiris, Pak, pas lewat, ya Allah, ono wong kok ganteng kayak gitu, Pak. Jadi bukan ngupas apa ini buah, tapi sampai darahnya tercecer di baju-baju mereka. Dia mengatakan ma hadza basyara, ini bukan manusia, ini ma hasya lillah. Kalimat hasya itu artinya apa? Kalau kita tuh Allahu Akbar, amazing, luar biasa, Pak. Ya, dia mengatakan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, pasti malaikat ini. Saking napa? Ganteng. Maka lek wong ganteng aja sering-sering lewat ngarepe ibu-ibu. Ya, engko ibu-ibu sampai nabrak-nabrak, Pak. Demikian juga bapak-bapak, lek ana wong ayu juga aja sering-sering wong wedok wirawir ngarep bapak-bapak. Banyak orang-orang yang naik motor meleng, Pak, nabrak akhirnya, Pak, karena ngelihat, karena kecantikan dan ketampanan itu membius. Enggak perlu obat bius, Pak. Ngelihat wong ganteng aja kadang-kadang apa? Enggak terasa, ya, tangannya diiris. Nah, kemudian Nabi naik lagi ke langit yang keempat, bertemu nama Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Di langit yang keempat ini, nah, Nabi Idris siapa, Pak? Satu-satunya Nabi yang wafatnya di langit. Dalilnya mana? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat beliau, siapa ini? Idris, ke tempat yang tinggi di langit yang keberapa tadi? Keempat. Dan Nabi Idris ini Nabi yang pahalanya banyak, Pak. Walaupun tidak punya umat, sedikit umatnya. Ya, di mana di situ banyak didakwai beliau, ya, mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu Nabiullah Harun. Rajulun soleh, orang yang soleh. Nabiullah Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa. Maka satu-satunya Nabi yang mendapatkan SK Nabi, rekomendasi. Wah, ini mana, Pak, dalilnya? Wa akhi Harun, ya, huwa afsahu minni lisanan. Dalam surat apa niku? Al-Qasas. Saudaraku Harun ini yang paling fasih dalam berbicara. Jadi Nabi itu ya kudu pintar orator, Pak. Nabi kok ngomongnya wel-welan ya repot. Kenapa Nabi Musa seperti itu? Dulu waktu kecilnya dalam sirah disebutkan diuji sama Fir'aun. Ini kalau anak ini, karena Fir'aun ditarik nih jambangnya, marah, ini dasar anaknya orang Israel, kata dia. Ini kalau kita uji, kalau memang dia belum paham dengan masalah ini, coba kita uji. Yang satu dikasih bara api, satu dikasih susu kalau nggak salah. Maka Nabi Musa waktu itu mau mengambil apa? Susu, ditampel tangannya, ngambil bara api, dimasukkan ke mulutnya, sehingga mulutnya luka, sehingga apa? Cadel istilahnya, luka. Apa kalimat beliau? Fa arsilhu ma'yarid an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, utuslah dia, maksudnya Nabi Harun, ma'yarid an yusaddiquni, untuk membersamai aku, untuk supaya membenarkan ajaranku, dan aku takut mereka akan mendustakan ajaran ini.
Maksudnya mau mendakwai manusia yang paling zalim, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Itu Nabi siapa tadi? Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam, berjumpa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini Nabi yang paling banyak protes, Pak, paling berani. Nah, maka para ahli tafsir mengatakan, kenapa Nabi yang ketemu Nabi Muhammad kok cuma itu aja? Sebagian ahli tafsir menyebutkan karena beliau yang ketemu di langit-langit yang diceritakan dalam Isra wal Mi'raj itu adalah nabi-nabi yang cobaannya dalam dakwah itu sangat berat. Nabi Musa ini nangis. Kenapa nangis? Limadza tabki ya Musa, katanya. Kenapa engkau menangis wahai Musa? Kata beliau, sesungguhnya aku menangisi karena umatmu Muhammad lebih banyak dari umatku, dan umatmu paling banyak yang masuk surga daripada umatku. Itu dalam kisah seperti itu. Kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh, bertemu nama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang wajahnya itu mirip sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau jenengan pengen tahu, Pak, kayak gimana postur Nabi, buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini mirip sama organisasi ini ya. Di situ Nabi dikatakan tingginya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, semampai. Ono sing dhuwur 2 meter ya enggak, Pak. Nabi itu enggak terlalu tinggi, enggak selalu pendek. Posturnya, Pak, rambutnya itu ikal, bergelombang, tidak keriting, tidak lurus. Gak ono Nabi kok ngepang ngadeg kabeh, gak ono. Atau rambutnya keribu kayak Ahmad Albar, kan enggak ada. Nabi itu indah. Disisir tuh indah. Alisnya ini tebal tetapi indah dipandang, nggak sampai tempuk gitu. Kemudian bulu matanya lentik seperti bercelak, hidungnya mancung, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, jadi proporsional. Nabi terlalu panjang ya lucu, Pak. Atau terlalu pesek, Nabi kok pesek. Bibirnya ini indah, proporsional. Wajahnya oval. Oval itu ya oval, tirus. Maaf ngapunten, tidak tembem. Enggak cabi. Nabi kok tembem. Ya, bagus. Kemudian matanya tuh hitam, retinanya. Kemudian dadanya ini bidang. Dadanya tuh lebar dan bidang. Perutnya itu seperti batu bata yang tersusun, bagaimana yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Six pack. Nah, kalau kita ini one circle ya. Bulat. Ya, makanya kalau jadi umat Nabi Muhammad asli gak layak kita ini. Karena zaman Nabi itu satu pun tidak ada yang perutnya apa? Buncit. Maka Umar ketika melihat ada orang gemuk dipukul. Apa ini katanya? Katanya apa? Barokah. Waduh, bukan barokah, ini penyakit katanya. Karena saking apa? Buncitnya. Itu Umar melihat masyarakatnya yang maaf perutnya gendut, dipukul-pukul gitu. Kemudian apa? Nabi itu kalau jalan seperti orang turun dari tangga. Ketika dipanggil menoleh seluruh badan, Pak. Jadi jenengan kalau dipanggil ya noleh seluruh badan, Pak. Oh, panggil Pak Aris, nggak ada. Muter, Pak, muter. Tapi ketika jalan kaki, kalau naik sepeda motor jauh muter, Pak. Ngepot gitu kan. Jadi itu kondisional aja, nggih. Kemudian kita lanjutkan. Di langit yang ketujuh itu Nabi melihat Nabiullah Ibrahim itu bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah yang ada di atas di langit, di Sidratil, hampir di Sidratil Muntaha. Di situ tawaf 70.000 malaikat. Setiap hari gantian, beda-beda, Pak. Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbahu illahu. Dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui berapa jumlah pasukan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari 70.000 selesai, ganti lagi, terus begitu. Itu di Baitul Ma'mur. Nah, Nabiullah Ibrahim ini ya adalah disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka kita harus tahu jumlah nabi itu 120.000 kurang lebih. Dalam Imam As-Suyuti dalam kitabnya mengatakan demikian. Jumlah rasul 315 dan wajib yang kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Nah, kemudian sampai di Sidratil Muntaha. Nah, disinilah malaikat Jibril mandek, Pak. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha.
Artinya malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya ketika sudah hampir sampai di Sidratil Muntaha. Bagaimana gambarannya Jibril yang asli kata Rasulullah? Jibril itu besarnya sangat besar dan tinggi, memiliki situmi'ati ajnihah, 600 apa? Sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk timur dan barat. Bayang no, Pak. Itu satu sayapnya itu pernah dipakai Jibril untuk mengazab namanya kaum Nabi Lut. Apa kaumnya Nabi Lut, Pak? Orang Sodom, orang yang suka dengan sejenis. Ya, kita suka lawan jenis normal, tapi kalau sejenis tidak normal, abnormal. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam sama Asep. Okay. Yanti sama Yanto, bukan Yanti sama Yanto, bukan. Normal. Itu diazab gimana? Diangkat itu buminya Sodom sampai ke langit, dibalik, dihempaskan ke bumi, dilempari sama batu-batu dari langit. Itu yang ngangkat adalah pakai satu sayapnya siapa? Jibril. Cukup, Pak, ditenggelamkan langsung jadi lautan mati. Yang sekarang itu nggak ada yang berani menyelam di sana, nggak ada yang bisa. Kenapa? Orang nggak bisa menyelam karena kadar garamnya sangat tinggi. Nah, sampai di Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Sidrah itu adalah pohon sidr, ya, pohon bidara, tapi di langit pohonnya sangat besar, daunnya dari emas. Nah, Muntaha itu artinya ujung akhir. Nah, disinilah Nabi berjumpa dengan Allah. Sebagian para ulama mengatakan tidak langsung berjumpa dengan Allah, tapi Nabi itu hanya diperlihatkan sinar, hanya cahaya. Dan Nabi itu pun tidak mampu melihat cahaya itu, Pak. Tapi bisa berbicara. Sebagaimana ada 3 Nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah dengan izin Allah. Siapa itu, Pak? Yang pertama Nabi Adam di surga, Nabi Musa di bukit Tursina, dan Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Diapakan, Pak, ya? 3 Nabi. Kemudian Nabi langsung dikatakan perintahnya adalah membawa perintah 50 waktu sholat. Khamsuna waktan, 50 waktu. Turun Nabi, Pak, sampai di langit ke-6 jumpa Nabi Musa. Nabi Musa ngeyel. Wahai Muhammad, dapat apa tadi perintahnya? 50 sholat. Balik. Nggak mampu umatmu ini. Balik, minta lagi 5, dipotong lagi 5 lagi, dan seterusnya sampai tinggal berapa? 5. Nah, 5 pun, Pak, dia ngomong nggak mampu. 5 nggak mampu. Wes lah, balik wes. 5 nggak mampu. Dan terbukti ternyata, Pak, Nabi mengatakan dari 5 waktu ini ada 2 waktu pembeda antara orang munafik dengan orang mukmin. Salatul Isya dan salatul Fajar. Tapi ojo ngetokne tanggone gak suban munafik ya, Pak. Situ tak boleh, Pak. Tapi itu pembeda. Pokoknya sing sering zuhur, asar, maghrib jamaah, isya sampai subuh itu ndak ngetok ya. Kita husnudzon. Oh, mungkin sholatin di sana. Ya, ojo menjustifikasi orang, nggak boleh. Ya, Pak, ya, itu. Sehingga inilah keutamaan salah satunya yaitu perintah ibadah sholat. Kemudian setelah Nabi sampai, Pak, sampai seperti itu, sebelum pulang Nabi diajak rihlah, jalan-jalan sama malaikat. Rihlahnya kemana, Pak? Satu, tempat yang menyenangkan. Yang kedua, tempat yang menyeramkan. Tempat yang menyenangkan maksudnya adalah surga. Di surga apa dilihat, Pak? Ini saya cuplik sedikit aja dari beberapa kitabnya. Yang dilihat pertama, Nabi itu melihat satu surga, mencium aroma harum yang luar biasa dari dalam surga. Liman hadzal rih, katanya. Ini aroma kok baunya harum sekali. Milik siapa surga ini? Maka Jibril mengatakan, hadhil jannah li masyitah. Ini surga miliknya Masyitah. Sinten Masyitah, Pak? Masyitah itu tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tukang sisir. Mustun bahasa Arabnya itu sisir. Masyitah itu orang yang, ada yang mengatakan Masyitah itu nama, ada yang mengatakan Masyitah itu profesi, Pak. Profesi tukang sisir. Maka Masyitah itu punya beberapa anak dan suami. Ketika dia nyisir rambutnya putri Fir'aun, jatuh itu sisirnya, dia mengatakan, ya Allah. Kemudian putrinya Fir'aun sambil melengok begini, Allah manillah, katanya. Allah, siapa Allah itu? Dengan tegas Masyitah mengatakan, Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abuki. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhannya bapakmu. Marah, Pak, kurang ajar. Tak laporno ya. Tak laporno bapakku, bener, Pak. Sampaikan ke Fir'aun di sidang. Sampai di sidang apa? Hai Masyitah,
Sami'tu, aku mendengar dari putriku engkau mengatakan ada nama Allah. Manillah, katanya. Siapa Allah itu? Dengan tegas Masito mengatakan Allahu Rabbi wa Rabbuka ya Fir'aun. Allah Tuhanku dan Tuhanmu wahai Fir'aun. Macam-macam kamu. Lalu Fir'aun sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Kalau gitu kamu tidak berhenti begini, aku ikop kamu. Saya kasih hukuman berat kamu. Silahkan wahai Tuan Raja. Kemudian benar Pak, langsung diputuskan hukuman mati. Hukuman matinya apa Pak? Disiapkan kuali besar, dikasih minyak, dipanasin Pak. Coba, katanya gawe ayam geprek namanya ya. Langsung dimasukkan pertama suaminya. Dia mengatakan suaminya, mengucapkan wahai istriku, sampai kita bertemu di surga. Sabar wahai suamiku. Nyemplung suaminya, gantian anaknya yang pertama, yang kedua, sehingga tersisa yang terakhir Masito dengan bayinya. Ketika bayinya mau Masito masih ragu-ragu itu Pak, bayinya ini tiba-tiba bisa ngomong. Isbiri ya ummi, katanya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya ini adalah janji Allah kepada kita adalah benar. Langsung yakin nyemplung Masito. Di saat nyemplung itulah aroma harum. Berarti itu baunya ayam goreng bukan Pak, ayam goreng bukan, tapi aromanya harum. Dan itu surganya siapa tadi? Masito. Kemudian yang kedua, Nabi melihat ada surga yang situ terdengar suara sandal. Srek srek srek. Teh sapa niku Pak? Bilal. Ternyata miliknya Bilal. Sampai dikatakan apa? Sampai di bumi, ya Bilal, inni sami'tu khosh-khoshaka fil jannah. Aku melihat gesekan sandalmu di surga. Madza tasna? Apa yang kamu perbuat wahai Bilal? Qala wa ma tawaddatu wudu'an illa sholaitu rak'atain. Aku tidak pernah wudhu kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya. Jadi kalau jenengan pengen sandalnya nyampe dulu di surga Pak, sholat setelah wudhu 2 rakaat. Seperti bagaimana sunnah yang dilakukan oleh Bilal sebagai sunnah takririyah, sunnah takririyah yang disetujui oleh Rasulullah. Kemudian apa? Beliau melihat istana yang megah, dihuni penghuni, satu orang itu mendapatkan 2 istana. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa? Orang yang menegakkan qiyamul lail. Setelah itu masuk ke neraka Pak. Ngapunten saya percepat. Ke neraka itu Nabi melihat ada manusia orang itu kukunya panjang dari besi dan panas, mencakar-cakar mukanya. Dia mengatakan, mahadha ya Jibril, ini apa Jibril? Ini umatku ya Rasulullah yang suka ghibah, yang suka ngerasani tonggone, yang suka menggunjing, yang suka pokoknya ngomongin kejelekan orang lain. Apa tuh ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya, walaupun itu benar. Ngerti ana wong lemu bayuh lawamune wis gak senang jadi omongnya Pak, karena itu ghibah. Kemudian Nabi melihat lagi ada orang berenang di air darah, kolam darah. Ketika sudah sampai ke pinggir, mulutnya dibuka, dimasukin batu. Ya, berenang ke tengah lagi, tenggelam lagi, minggir lagi, dibuka, masukin batu, terus begitu. Dia mengatakan, man huwa ya Jibril, siapa ini? Akilur riba, orang yang suka makan riba. Maka saat menikah kita janji Pak, mudah-mudahan bisa menghilangkan semua riba dalam kehidupan kita. Wis dilereni Pak, sing napa niku leasing motor, mobil, segala macam rumah, stop Pak. Kalau bisa nyelengi dulu. Kenapa? Kita diancam nih, hukuman riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan orang tua, dengan ibu kita. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, Nabi melihat ada orang berdiri, mulutnya dibuka, dimasukin api. Berdiri lagi, mulutnya dibuka, masukin api lagi. Siapa itu Pak? Akilu malal yatim, yang suka memakan hartanya anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Saya mohon doa kepada panjenengan, kebetulan saya ngopeni anak yatim, mudah-mudahan dijauhkan dari yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit cerita ini memperkuat ketauhidan kita kepada Allah, terutama alladzina yu'minuna bil ghaib, kepada hal yang gaib. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.